Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada kita semua. Rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan kesempatan. Sebagai upaya mempertahankan dan melestarikan akar budaya pada satu generasi masa kini, masa yang akan datang, dan generasi sesudahnya. Maka saya ingin memulai dengan sempalan kalimat indah, yaitu manusia adalah para pelaku yang menciptakan sejarah. Gerak sejarah adalah gerak menuju satu tujuan. Tujuan tersebut berada di hadapan manusia dan berada di masa depan. Sedangkan masa depan yang menjadi tujuan haruslah tergambar dalam benak manusia, atau dengan kata lain dari terjadinya sebuah perubahan. Sempalan kalimat tersebut menjadi spirit untuk mengulas sejarah perjalanan suku atau marga tertua atau yang pertama-tama mendiami Amahena atau negeri Bapa yang merupakan cikal bakal menjadi negeri Tumalehu yang kemudian terbelah menjadi Tumalehu Barat dan Tumalehu Timur. Marga tersebut adalah marga Pelehua Kota Lima. Marga Pelehua Kota Lima adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Marga atau suku tersebut berawal dari para moyang atau datuk-datuk para leluhur marga Pelehua Kota Lima. Berperang dan menyiarkan agama Islam dengan mengendarai 5 ekor kuda. Itu sebabnya awal mula marga sebelum Pelehua Kota Lima. Marga tersebut bernama Kuda Lima. Disebut marga Kuda Lima karena para leluhur mengendarai 5 ekor kuda. Selama dalam perjalanan panjang, para datuk atau leluhur marga Kuda Lima merasa tidak elok atau tidak pantas jika sebuah marga disandangkan dengan nama binatang yaitu kuda. Maka terjadilah perubahan marga dengan menggantikan suku kata kuda digantikan dengan kota. Sedangkan 5 diambil bilangan 5 ekor kuda, tujuannya agar gerak sejarah tetap terjaga sampai pada anak cucu. Dengan demikian, jadilah marga Kota Lima. Sedangkan untuk Pelehua, terbagi pula pada 2 suku kata, yaitu Pele dan Hua. Pele yaitu jaga, lindungi dan kurung, sedangkan Hua, artinya dia di situ menunjukkan negeri, pulau dan masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan Pelehua yaitu menjaga dan melindungi masyarakat, negeri dan pulau, dari gangguan-gangguan orang jahat. Perlu dipertegas bahwa untuk tidak hilang jejak Pelehua, maka para leluhur Pelehua Kota Lima menyandarkan kata Pelehua kepada anak-anak perempuan. Bukti jejak itu pada anak kandung dari Abdullah Kota Lima atau TTAC, yaitu Nabhan Kota Lima, sedangkan adiknya Aisyah Pelehua. Begitu juga anak kandung dari Abdur Rashid Kota Lima yaitu Hafsah Pelehua dan Haula Kota Lima. Haula perempuan tapi disandang Kota Lima, karena mereka tidak punya saudara kandung laki-laki. Juga terdapat pada Aisyah Pelehua dan Asyura Kota Lima atau Bon Sosura, anak kandung dari Tete Muhammad Kota Lima. Demikian sekilas sejarah atau peristiwa singkat yang disampaikan dan didasarkan pada data primer yang orisinal teks. Untuk bagian ketiga, akan diuraikan panjang lebar cerita sejarah suku atau marga Pelehua Kota Lima yang garis lurusnya sampai pada Tete Yongkor atau Kapitan Yongker dengan pendekatan data primer maupun sekunder yang tervalidasi berdasarkan manuskrip yang orisinal teks baik teks sejarah Rumpinus maupun Run Habibu sejarawan Belanda, serta data dari Pangeran Jayakarta yang terurai dalam kitab Al-Fatawi. Kapitan Tete Yongker adalah seorang tokoh pemberani yang heroik. Di saat sebelum beliau keluar dari Pulau Manipat terjadi bunyi meriam 3 kali. Setelah itu Kapitan Tete Yongkor lalu tancapkan tongkat dengan pernyataan-pernyataan sikap dengan bahasa tanah khusus. Titawai, Kinale, Lawa Husa, Baikole yaitu perintah wahai tanah air. Beta bersiap-siap maju dengan 10 kali kekuatan sambil bergoyang pantat untuk terbang menuju pertempuran. Wahai kuda hitam, masuklah ke pintu kota. Goyanglah ekormu dengan tertawa. Ingat, Kapitan Yongker itu anak Manipa, akan bertempur di Pulau Jawa. Demikian sejarah singkat, semoga bermanfaat untuk anak cucu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.